Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 601, Saudari Yunran, bisakah kita berhenti mengejar-ngejar? Feng Chen mengerucutkan bibirnya. Kalau bukan ledakan, lalu apa? Apa yang salah dengan tungku alkimia itu? Dia juga baru saja memeriksa tungku pil di ruang alkimia. Itu semua adalah tungku pil yang sangat biasa. Apa yang salah? Yunran mengangkat alisnya ke arahnya dan berkata, saya curiga tungku alkimia yang saya gunakan adalah mistik Suan Nong Cauldron yang legendaris. Batuk, 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 apa katamu? Feng Chen sangat bersemangat hingga dia hampir tersedak air liurnya sendiri. Kuali mistik Suan Nong. Tahukah kamu apa itu mistik Suan Nong Cauldron? Legenda mengatakan bahwa nenek moyang dari sekte budidaya medis 5 negara disebut leluhur tua Suan Nong. Nenek moyang ini mahir dalam pengobatan, racun, dan pemurnian pil. Sebagian besar formula pil yang diturunkan oleh 5 negara diciptakan oleh nenek moyang medis ini. Kuali Suan Nong mistik ini adalah kuali berharga yang digunakan leluhur tua Suan Nong untuk memurnikan obat. Itu terbuat dari batu yang terbang dari langit. Batu terbang ini memiliki ki spiritual yang melimpah. Tidak perlu mengukir susunan jimat di kuali obat. Pil obat yang dimurnikan akan diisi dengan ki spiritual dan efeknya akan meningkat berkali-kali lipat. Lebih penting lagi, kuali ini dapat memurnikan semua pil obat yang tercatat dalam formula pil yang diturunkan dari zaman kuno. Kita harus tahu bahwa pil penyulingan tidak hanya menuntut persyaratan tinggi untuk tanaman obat, tetapi juga untuk tungku pil. Beberapa tanaman obat memiliki ki spiritualnya sendiri. Tungku pil biasa tidak dapat menahan ki spiritual dari tanaman obat tersebut. Jika mereka gagal memurnikan pil, tanaman obat langka tidak hanya akan hancur, tetapi juga mungkin meledak karena ki spiritual. Ini juga alasan mengapa banyak formula pil yang ditinggalkan oleh leluhur tua Suan Nong perlahan menghilang. Ini karena tungku pil biasa tidak mampu memurnikan pil obat bermutu tinggi. Mistik Suan None Cauldron begitu mengagumkan sehingga secara alamiah, harta karun yang diimpikan semua alkemis. Namun, Feng Chen tahu bahwa harta karun ini telah lama hilang. Bahkan ada orang yang mengatakan bahwa ketika leluhur tua Suan Nong meninggal, dia juga mengambil kuali obat ini. Dengan kata lain, kuali Suan Nong mistik ini sama sekali tidak ada di 5 negara. Sekarang Yunran mengatakan bahwa harta karun legendaris ada di ruang pemurnian pil kecil ini. Feng Chen secara alami berpikir bahwa dia telah melakukan kesalahan. Yunran tidak berkata apa-apa lagi dan membawa mereka kembali ke ruang alkimia. Dia menunjuk ke tungku alkimia abu-abu yang tingginya setengah dari seseorang dan berkata, lihat, bukankah ini terlihat seperti kuali mistik Suan Nong? Feng Chen, Huo Chanyi, dan Bun mendekat. Bagi alkemis seperti mereka, kuali Suan Nong mistik cukup menarik. Feng Chen berjalan mengitari kuali obat yang tidak mencolok dan menggelengkan kepalanya. Bagaimana benda ini bisa menjadi kuali Suan Nong mistik? Saudari Yunran, bisakah kita berhenti mengetuk-ngetuk? Huo Chanyi juga melihat lebih dekat. Dia tidak melewatkan satu pun pola yang terukir di kuali. Sesaat kemudian, dia menggelengkan kepalanya. Rune formasi yang terukir di kuali ini adalah formasi pengumpulan roh yang paling biasa, tetapi kuali Suan Nong misterius tidak memiliki rune formasi apapun. Hanya Bun yang tidak berbicara. Dia masih dengan hati-hati melihat kuali obat dengan ekspresi sangat serius di wajahnya. Dia tahu bahwa ibunya sangat berkuasa. Karena ibunya mengatakan bahwa benda ini adalah kuali Suan Nong mistik, pasti ada alasannya. Oleh karena itu, meskipun Bun tidak melihatnya, dia tidak langsung menyangkal bahwa kuali obat ini bukanlah kuali mistik Suan Nong. Ibu, apakah kamu menemukan sesuatu? Bun mendekat ke depan Yunran dan mendongak dengan ekspresi penasaran yang jarang terjadi. Yunran memasukkan pak kecil itu ke dalam pelukannya ke Mobe Yuan sebelum memimpin Bun mengelilingi kuali obat. Tidak bisakah kamu melihat bahwa kuali obat ini terus-menerus dipenuhi dengan spiritual? Ki, bab 602, mungkinkah matanya diberkati? Roh ki apa? Apa kamu yakin ini bukan panas? Feng Chen menatap kuali obat untuk waktu yang lama. Dia tidak dapat melihat ki spiritual apapun, tetapi mereka masih dapat melihat panas putih yang dihasilkan oleh penyempurnaan pil. Yunran memutar matanya ke arahnya. Apakah saya tipe orang yang bahkan tidak bisa membedakan antara udara panas dan energi spiritual?
Kuali obat ini jelas dikelilingi oleh ki spiritual. Tapi tidak bisakah orang lain melihatnya? Hanya dia yang bisa melihatnya. Mungkinkah matanya diberkati? Yunran juga ingin tahu apakah penilaiannya benar, tetapi mereka harus menunggu pil di tungku pil dimurnikan. Jika tidak, tanaman obat yang baik itu akan sia-sia. Sekelompok orang terus menunggu di ruang alkimia. Mo Beiyuan, apakah kamu percaya padaku? Yunran memiringkan kepalanya dan bertanya. Saya bersedia, tapi tadi kamu belum selesai mendengarkanku dan hanya menggendongku dan membenturkanku ke jendela. Yunran melirik ke jendela yang berlubang besar dan tersenyum. Orang ini telah melakukan kesalahan besar, tapi dia begitu tenang. Ran, aku takut kamu akan terluka. Mo Beiyuan tidak peduli apakah tungku alkimia ini adalah kuali mistik Nong Xuan atau bukan. Dia hanya peduli padanya. Feng Chen menghindar ke samping dan memeluk lengannya saat tubuhnya gemetar berlebihan. Beberapa pria, mulut mereka sepertinya telah diolesi racun sebelumnya. Mereka bisa meracuni orang sampai mati hanya dengan membuka mulut. Tapi sekarang, mulut mereka seperti diolesi madu. Saya tidak akan mengatakan siapa orangnya. Tanpa diduga, saat dia selesai berbicara, bangku kecil di bawah pantatnya pecah. Dia jatuh dan berjongkok. Mo Beiyuan. Petik 2. Feng Chen melompat, berencana menyelesaikan masalah dengan orang ini. Paman Feng Chen, kamu menelepon ayah. Apa masalahnya? Suara pak kecil itu terdengar. Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Sweetie Cake sangat patuh, sangat patuh. Feng Chen awalnya ingin membalas, tetapi ketika dia melirik bola merah muda kecil yang ada di pelukan seseorang, dia langsung gemetar ketakutan. Keluarga ini tidak bisa terprovokasi. Mereka tidak bisa terprovokasi. Dengan anak kecil ini, dia pasti akan menjadi orang pertama yang jatuh ke tanah dengan sebuah pukulan. Kuali pil akhirnya selesai dibuat. Yunran membuka tungku pil dan mengeluarkan pil yang masih mengepul. Feng Chen membungkuk untuk melihat dan matanya melebar. Ini pertama kalinya saya melihat pil seperti itu. Yunran tahu bahwa dia gelisah dan selalu suka melebih-lebihkan, jadi dia mengabaikannya. Sebaliknya, dia menoleh ke Huo Chanyi dan bertanya, Chanyi, apa pendapatmu tentang kualitas pil ini? Huo Chanyi kembali sadar, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa. Saya hanya melihat pil bulat dan berkilau di buku-buku kuno. Saya tidak berharap itu menjadi nyata. Yunran, kamu benar-benar jenius dalam alkimia. Feng Chen belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia datang tanpa malu-malu. Sekte Master, bagaimana Anda menyempurnakan pil ini? Yunran menyempurnakannya selangkah demi selangkah sesuai dengan formula pil. Jika ada sesuatu yang istimewa tentangnya, mungkin ketika dia meramu tanaman obat, dia menggunakan mata air yang dia ambil dari gunung abadi. Kemudian, tungku alkimia ini berbeda dari tungku alkimia biasa. Mata besar Bun juga bersinar. Dia merasa ibunya sungguh luar biasa. Ibu, bisakah ibu mengizinkan saya melihat pil ini? Melihat dia menyukainya, Yunran membiarkan dia memainkan semuanya. Jika kamu menyukainya, aku akan membuatkan lebih banyak lagi untuk kamu mainkan. Tidak seperti Little Sweetie Cake, Yunran tidak pernah tahu bagaimana cara menghadiahkan Bun barang-barang yang dia sukai. Sekarang dia melihat bahwa dia menyukai pil yang dimurnikannya, masalah ini menjadi mudah. Namun, sekarang, mereka harus memastikan apakah tungku alkimia ini adalah kuali mistik Nong Xuan. Saat Feng Chen dan Huo Chanyi melihat pil itu, mereka mulai curiga bahwa mereka telah salah menilai kuali obat. Jika pil seperti itu benar-benar dapat dimurnikan, mungkin itu hanya kuali mistik Nong Xuan yang legendaris. Bab 603, Mengapa Anda berpartisipasi dalam konferensi alkimia? Yunran pertama-tama memadamkan api di bawah kuali dan membiarkan penjaga rahasia masuk untuk menurunkan suhu kuali dengan air sumur yang dingin. Setelah kuali obat benar-benar dingin, dia mengeluarkan belatinya dan membuat sayatan di permukaan kuali obat. Bilahnya membelah kulit perunggu di luar kuali obat, memperlihatkan lapisan bahan hitam khusus di bawahnya. Feng Chen berseru, ini, sebenarnya ada lapisan lain di bawah perunggu ini. Mungkinkah benda ini benar-benar kuali mistik Nong Xuan? Mereka dengan santai menemukan ruang pemurnian pil di jalan. Ada begitu banyak kuali obat di ruang pemurnian pil ini. Yunran dengan santai memilih satu. Tidak disangka itu sebenarnya adalah kuali mistik Nong Xuan yang legendaris. Keberuntungan macam apa yang dimiliki gadis ini?
Sedangkan untuk ruang alkimia ini, Mo Beiyuan telah menghabiskan beberapa kristal binatang iblis untuk membelinya bagi Yun Ran guna memurnikan pil untuk bersenang-senang. Dengan kata lain, Yun Ran sekarang adalah pemilik kuali mistik Nong Xuan. Mengapa mereka masih berpartisipasi dalam konferensi alkimia? Begitu kuali mistik Nong Xuan ini muncul, Sekte Dokter Hantu pasti akan mengejutkan 5 negara. Dibandingkan dengan kegembiraan Feng Chen, Yun Ran sangat tenang. Bukankah itu hanya sebuah kuali kecil? Benda ini hanya dapat digunakan untuk memurnikan pil obat dan tidak memiliki efek magis lainnya. Bun ingin pergi ke konferensi alkimia untuk bermain, jadi ikuti rencana awal dan jangan mengubahnya. Mereka melanjutkan ke konferensi alkimia. Feng Chen tidak berani melompat-lompat di depan Yun Ran lagi. Dia sebenarnya tidak mengetahui besarnya langit dan bumi dan pergi untuk mengajarinya alkimia. Ini karena bos besar ini telah menggunakan kuali mistik Nong Xuan untuk memurnikan pot dan pot pil di jalan. Feng Chen melihat pot pil obat Immortal Spirit Saint Grade dan sudah mati rasa. Dia benar-benar tidak dapat menemukan kata-kata lagi untuk memujinya. Sebelum konferensi alkimia dimulai, rombongan tiba di villa tersembunyi misterius. Kali ini, konferensi alkimia diadakan di villa tersembunyi misterius. Dikabarkan bahwa villa tersembunyi misterius ini dijalankan oleh keturunan leluhur Nong Xuan saat itu. Oleh karena itu, mereka berdua ahli dalam pengobatan dan racun serta sangat ahli dalam alkimia. Namun, pemilik villa, Tuan Muda Xuan Yi, Xuan Ling, tidak dapat merawat dirinya sendiri. Dia hanya bisa mengandalkan kursi roda untuk bepergian dengan kakinya yang cacat. Selama kurun waktu ini, usaha Feng Chen dan Huo Chanyi tidak sia-sia. Karena Sekte Dokter Hantu agak terkenal di 5 negara, Yun Ran dan yang lainnya memasuki villa sebagai Master Sekte dan murid dari Sekte Dokter Hantu. Meskipun itu hanya sebuah villa, itu adalah dunia yang sama sekali berbeda. Paviliun, dan aula besar berjejer. Itu hampir sebanding dengan beberapa sekte besar. Pantas saja sebuah villa memiliki tenaga dan sumber daya untuk mengadakan acara sebesar itu. Feng Chen memiliki persahabatan lama dengan Tuan Muda Xuan Yi ini. Oleh karena itu, Yun Ran dan yang lainnya diperlakukan dengan cukup baik. Halaman yang mereka atur untuk tinggal cukup luas. Untuk memamerkan kekuatan Sekte Dokter Hantu, Feng Chen juga mengumpulkan lebih dari 10 murid Sekte Dokter Hantu yang luar biasa untuk mendukung mereka. Ini adalah pertama kalinya para murid ini melihat Master Sekte legendaris mereka. Mereka tidak menyangka Master Sekte adalah seorang gadis muda. Dan Master Sekte muda mereka, yang dikabarkan sangat ahli dalam pengobatan, racun, dan alkimia, sebenarnya masih bayi. Bukankah ini mempermainkan mereka? Ekspresi para murid berubah. Ini, pelindung kiri, kamu mengatakan bahwa keterampilan medis Master Sekte muda kita lebih baik daripada milikmu, tetapi bukankah Master Sekte muda ini hanyalah seorang anak kecil? Yun Ran melirik Feng Chen. Ternyata Feng Chen telah menipu orang-orang ini untuk bergabung. Dia tahu itu. Mengapa Sekte Dokter Hantu memiliki lebih dari 1000 murid dalam waktu sesingkat itu? Ternyata murid-murid ini tidak mengetahui bahwa Master Sekte adalah seorang wanita berusia awal 20-an, mereka juga tidak mengetahui bahwa Master Sekte muda adalah seorang anak kecil. Bab 604, Sumpah yang kamu sumpah seperti kentut. Semua murid ini direkrut oleh Feng Chen. Dia benar-benar tidak menjelaskannya saat itu. Tapi bukankah para murid ini juga tidak bertanya? Saat ini, mereka sebenarnya mulai membencinya. Feng Chen juga tidak senang. Saat aku merekrutmu menjadi dokter hantu Sekte, saya tidak berbohong sama sekali. Mengenai usia Master Sekte dan Master Muda Sekte, apakah ini sangat penting? Bukankah yang kuat dihormati di 5 negara? Ini tidak seperti kita bersaing dalam usia. Jika Anda tidak bisa menerimanya sekarang, Anda bisa pergi. Aku tidak akan memaksamu untuk tinggal. Namun, mari kita berterus terang, mari kita singkirkan hal-hal yang tidak menyenangkan. Jika kamu pergi sekarang, kamu tidak akan ada hubungannya dengan Sekte Dokter Hantu. Anda bisa melupakan menjadi murid Sekte Dokter Hantu kami di masa depan. Begitu Feng Chen selesai berbicara, banyak orang berdiri. Orang-orang ini bahkan tidak memikirkannya. Sikap mereka tegas. Maaf, tapi aku tidak memainkan adegan membosankan seperti ini dengan seorang wanita dan seorang anak kecil. Jika Master Sekte adalah seorang wanita,
maka aku tidak akan menemanimu. Dia menyaksikan satu demi satu murid melangkah maju sampai hanya satu yang tersisa. Feng Chen merasa wajah tampannya sakit karena tamparan itu. Dia sangat marah sehingga dia malah tertawa. Bukan itu yang kamu katakan saat kamu mengambil formula pil dariku, begitu juga dengan buku kedokteran dan buku kuno itu. Anda mengatakan bahwa mulai sekarang, Anda akan berjanji setia kepada sekte dokter hantu sampai mati. Anda akan menjadi anggota sekte dokter hantu dalam hidup dan hantu dari sekte dokter hantu dalam kematian. Sumpah yang kamu ucapkan itu seperti kentut. Yun Ran tidak marah seperti dia atas kepergian murid-murid ini. Dia tidak akan meminta siapapun yang ingin pergi untuk tinggal. Namun, dia lebih penasaran dengan apa yang dipikirkan oleh satu-satunya orang yang tinggal di sana. Satu-satunya yang memilih untuk tetap tinggal adalah seorang remaja berusia 16 atau 17 tahun. Dia memiliki penampilan yang cerah dan menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Yun Ran menghampirinya dan bertanya, mereka semua memilih untuk pergi. Kenapa kamu tinggal? Wajah pemuda itu memerah ketika dia tergagap, aku ingin masuk. Yang, keajaiban, sekte dokter ajaib. Saat itu, saya ditolak. Hanya saja, Ordo Dokter Hantu menerimaku, aku tidak akan mengkhianati. Yun Ran mendengarkannya dengan serius dan tidak menunjukkan ketidaksabaran sedikit pun karena dia tergagap. Setelah mendengar ini, dia tersenyum padanya. Baiklah, aku akan menerimamu sebagai muridku. Selamat datang di sekte dokter hantu. Saat dia berbicara, dia terus tersenyum, karena kamu telah bergabung dengan sekte dokter hantu, bukankah seharusnya aku, Master Sekte, memberimu hadiah selamat datang? Biarkan aku berpikir, apa yang harus kuberikan padamu? Ibu, sweetie cake tahu. Pekrat suka memberikan hadiah kepada orang lain. Dia mengangkat tangan kecilnya tinggi-tinggi lagi. Baiklah, kalau begitu sweetie cake, beritahu aku, hadiah apa yang harus kuberikan pada adik kecil ini? Pak kecil itu mengeluarkan segenggam kristal binatang iblis dari cincin penyimpanannya. Kemudian, dia berlari ke arah murid itu dengan kaki pendeknya dan memasukkan kristal itu ke tangannya. Ini hadiah sweetie cake untukmu. Ini hadiah ucapan selamat. Feng Chen dan yang lainnya sudah terbiasa. Meskipun Pak kecil ini masih muda, dia memiliki lebih banyak harta di dalam cincin penyimpanannya daripada mereka. Siapa yang meminta Pak kecil itu memiliki seorang kaisar sebagai ayah dan seorang kaisar sebagai kakeknya? Namun, murid kecil itu ketakutan dengan tindakan Pak kecil itu. Dia sudah tidak bisa berbicara dengan benar. Sekarang, dia harus menahannya untuk waktu yang lama sebelum dia dapat mengucapkan beberapa patah kata. Tidak, itu terlalu berharga. Petik 2. Siapa yang akan memberikan kristal binatang iblis sebagai hadiah ucapan selamat? Itu bahkan hanya segelintir. Meski tangan anak itu kecil, segenggam ini terdiri dari beberapa kristal. Adik, apakah kamu tidak menyukai batu-batu kecil yang cantik? Lalu apa yang kamu suka? Di sini ada kado lain untuk kue manis. Adik mau makan buah-buahan. Buah manis. Saat Pak kecil itu berbicara, dia mengeluarkan buah spiritual dari cincin penyimpanannya. Bab 604, Sumpah yang kamu sumpah seperti kentut. Semua murid ini direkrut oleh Feng Chen. Dia benar-benar tidak menjelaskannya saat itu. Tapi bukankah para murid ini juga tidak bertanya? Saat ini, mereka sebenarnya mulai membencinya. Feng Chen juga tidak senang. Saat aku merekrutmu menjadi dokter hantu sekte, saya tidak berbohong sama sekali. Mengenai usia Master Sekte dan Master Muda Sekte, apakah ini sangat penting? Bukankah yang kuat dihormati di 5 negara? Ini tidak seperti kita bersaing dalam usia. Jika Anda tidak bisa menerimanya sekarang, Anda bisa pergi. Aku tidak akan memaksamu untuk tinggal. Namun, mari kita berterus terang, mari kita singkirkan hal-hal yang tidak menyenangkan. Jika kamu pergi sekarang, kamu tidak akan ada hubungannya dengan sekte dokter hantu. Anda bisa melupakan menjadi murid sekte dokter hantu kami di masa depan. Begitu Feng Chen selesai berbicara, banyak orang berdiri. Orang-orang ini bahkan tidak memikirkannya. Sikap mereka tegas. Maaf, tapi aku tidak memainkan adegan membosankan seperti ini dengan seorang wanita dan seorang anak kecil. Jika Master Sekte adalah seorang wanita, maka aku tidak akan menemanimu.
Dia menyaksikan satu demi satu murid melangkah maju sampai hanya satu yang tersisa. Feng Chen merasa wajah tampannya sakit karena tamparan itu. Dia sangat marah sehingga dia malah tertawa. Bukan itu yang kamu katakan saat kamu mengambil formula pil dariku, begitu juga dengan buku kedokteran dan buku kuno itu. Anda mengatakan bahwa mulai sekarang, Anda akan berjanji setia kepada Sekte Dokter Hantu sampai mati. Anda akan menjadi anggota Sekte Dokter Hantu dalam hidup dan hantu dari Sekte Dokter Hantu dalam kematian. Sumpah yang kamu ucapkan itu seperti kentut. Yun Ran tidak marah seperti di atas kepergian murid-murid ini. Dia tidak akan meminta siapapun yang ingin pergi untuk tinggal. Namun, dia lebih penasaran dengan apa yang dipikirkan oleh satu-satunya orang yang tinggal di sana. Satu-satunya yang memilih untuk tetap tinggal adalah seorang remaja berusia 16 atau 17 tahun. Dia memiliki penampilan yang cerah dan menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Yun Ran menghampirinya dan bertanya, mereka semua memilih untuk pergi. Kenapa kamu tinggal? Wajah pemuda itu memerah ketika dia tergagap. Aku ingin masuk. Yang, keajaiban, Sekte Dokter Ajaib. Saat itu, saya ditolak. Hanya saja, Ordo Dokter Hantu menerimaku, aku tidak akan mengkhianati. Yun Ran mendengarkannya dengan serius dan tidak menunjukkan ketidaksabaran sedikit pun karena dia tergagap. Setelah mendengar ini, dia tersenyum padanya. Baiklah, aku akan menerimamu sebagai muridku. Selamat datang di Sekte Dokter Hantu. Saat dia berbicara, dia terus tersenyum, karena kamu telah bergabung dengan Sekte Dokter Hantu, bukankah seharusnya aku, Master Sekte, memberimu hadiah selamat datang? Biarkan aku berpikir, apa yang harus kuberikan padamu? Ibu, sweetie cake tahu. Pekrat suka memberikan hadiah kepada orang lain. Dia mengangkat tangan kecilnya tinggi-tinggi lagi. Baiklah, kalau begitu sweetie cake, beritahu aku, hadiah apa yang harus kuberikan pada adik kecil ini? Pak kecil itu mengeluarkan segenggam kristal binatang iblis dari cincin penyimpanannya. Kemudian, dia berlari ke arah murid itu dengan kaki pendeknya dan memasukkan kristal itu ke tangannya. Ini hadiah sweetie cake untukmu. Ini hadiah ucapan selamat. Feng Chen dan yang lainnya sudah terbiasa. Meskipun Pak kecil ini masih muda, dia memiliki lebih banyak harta di dalam cincin penyimpanannya daripada mereka. Siapa yang meminta Pak kecil itu memiliki seorang kaisar sebagai ayah dan seorang kaisar sebagai kakeknya? Namun, murid kecil itu ketakutan dengan tindakan Pak kecil itu. Dia sudah tidak bisa berbicara dengan benar. Sekarang, dia harus menahannya untuk waktu yang lama sebelum dia dapat mengucapkan beberapa patah kata. Tidak, itu terlalu berharga. Petik 2. Siapa yang akan memberikan kristal binatang iblis sebagai hadiah ucapan selamat? Itu bahkan hanya segelintir. Meski tangan anak itu kecil, segenggam ini terdiri dari beberapa kristal. Adik, apakah kamu tidak menyukai batu-batu kecil yang cantik? Lalu apa yang kamu suka? Di sini ada kado lain untuk kue manis. Adik mau makan buah-buahan. Buah manis. Saat Pak kecil itu berbicara, dia mengeluarkan buah spiritual dari cincin penyimpanannya. Bab 605, hanya satu kata, enyahlah. Feng Chen melirik buah di pelukan Pak kecil itu, dan wajah tampannya menunjukkan ekspresi yang mengatakan, saya hanya menonton pertunjukannya. Berbicara tentang tamparan muka, sweetie cake tidak pernah mengecewakan siapapun. Yah, boneka kecil yang lucu ini adalah Master Divisi Junior kita yang lain. Karena Master Divisi Junior memberimu hadiah pertemuan, kamu harus menerima buah pemeliharaan esensi giok tingkat roh ini. Petik 2. Feng Chen dengan sengaja mengucapkan nama buah tingkat roh dengan sangat keras agar para pengkhianat buta di depannya ini dapat melihatnya dengan baik. Apa yang mereka lewatkan? Buah rohani. Ini adalah buah pemeliharaan esensi giok tingkat roh yang legendaris. Bagaimana ini mungkin? Dari mana anak kecil ini mendapatkan buah rohani? Dia bahkan memberikannya dengan murah hati. Tetapi buah spiritual ini memang terlihat sangat mirip dengan buah pemeliharaan esensi giok yang legendaris. Petik 2. Persis sama. Para murid yang hendak pergi lebih awal tertarik dengan buah spiritual yang diambil Pak kecil itu dari cincin penyimpanannya. Semuanya berhenti di jalurnya. Pak kecil itu mengangkat wajah kecilnya yang gemuk dan melontarkan senyuman manis pada murid kecil yang tertegun itu. Adik, ini untukmu. Buah ini manis sekali.
Ketika muridnya mendengar kata-kata Feng Chen, dia tahu bahwa buah ini adalah harta karun. Tentu saja, dia tidak berani mengambilnya. Dia membeku dan terus mendorong buah itu keluar. Namun, dia tidak menyangka seorang anak akan sekuat itu. Pada akhirnya, buah itu terpaksa jatuh ke tangannya. Murid itu memegang buah rohani dengan kedua tangannya dan tampak gemetar ketakutan. Dia takut tangannya akan terpeleset dan mematahkan buah rohaninya. Yunran menunggu pak kecilnya selesai memberikan hadiahnya sebelum berkata, ambillah buah ini. Itu bukan hal yang langka. Ambil dan makanlah untuk bersenang-senang. Selain itu, saya akan memberi Anda beberapa pil yang saya sempurnakan sendiri sebagai hadiah ucapan selamat. Yunran asyik dengan pil pemurnian baru-baru ini dan banyak pil disimpan di cincin penyimpanannya. Dia tidak akan bisa menggunakan semuanya, jadi dia bisa memberikannya. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan beberapa botol porselen kecil dari cincin interspatial dan menyerahkannya kepada muridnya, yang berdiri dengan hormat di hadapannya. Botol ini adalah pil pembersih sumsum yang mistik, botol ini adalah pil pelindung jantung harimau naga, dan botol ini adalah pil abadi giok naga surgawi. Murid kecil itu memegang buah rohani dengan tangan kosong. Matanya terbuka lebar seolah dia sangat ketakutan. Ah, ini, tidak. Yunran tidak memberinya kesempatan untuk menolak. Dia berkata dengan serius, saya adalah master sekte dan Anda adalah seorang murid. Jika saya meminta Anda untuk menerimanya, Anda akan menerimanya. Ibu dan saudara perempuannya telah memberinya hadiah. Bun merasa bahwa sebagai master sekte muda, dia juga harus mengungkapkan rasa terima kasihnya. Karena ibunya sudah memberinya pil, dia akan memberinya pil lain. Setelah merenung sejenak, dia menghampiri muridnya yang berkaki pendek dan berkata, saya dapat mengobati penyakit gagap Anda. Ah, Songling, sekte, Master Sekte terima kasih, dan, 2, Master Sekte muda. Songling buru-buru berlutut dan bersujud untuk berterima kasih kepada mereka. Dia hanya melakukan apa yang harus dia lakukan dan menepati sumpah yang dia buat ketika dia memasuki sekte tersebut. Dia tidak berharap Master Sekte dan 2 Master Sekte muda memperlakukannya dengan baik dan bahkan mengobati penyakitnya. Adapun murid lainnya, usus mereka berwarna hijau karena penyesalan. Hadiahnya adalah buah rohani dan pil obat bermutu tinggi. Bukankah imbalannya di masa depan akan lebih besar lagi? Mereka tak rela melewatkan kesempatan ini dan justru ingin mendapatkannya kembali. Sekte Master, saya gagal mengenali orang yang tangguh. Mohon maafkan saya. Pelindung kiri, karena kita sudah berada di sini, kenapa kamu tidak membiarkan kami tinggal dan melayani sekte tabib hantu? Sayangnya, Yunran sudah melihat wajah mereka dengan jelas. Matanya yang berair menatap mereka dan hanya mengucapkan satu kata, pergilah. Bab 606, Ran, apakah dia sangat tampan? Feng Chen tidak bisa diganggu dengan orang-orang ini dan meminta penjaga dari rumah misterius tersembunyi untuk mengusir mereka. Baru sekarang para murid ini memahami sebuah prinsip. Jika mereka tidak memiliki identitas sekte dokter hantu, mereka bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk memasuki villa tersembunyi misterius. Yunran dan yang lainnya tinggal di villa tersembunyi misterius hingga hari ketiga sebelum bertemu dengan pemilik rumah misterius tersembunyi, Tuan Muda Suanyi. Pria itu mengenakan jubah hitam dan rambut hitam lebatnya diikat dengan jepit rambut bambu. Dia tampan dan adil. Mungkin dia telah berada di ruang apotek dan alkimia sepanjang tahun, tetapi tubuhnya mengeluarkan aroma herbal yang samar. Di belakangnya berdiri seorang penjaga yang tinggi dan tegap, yang mendorong kursi roda untuknya. Saya sudah lama mendengar bahwa tingkat kultivasi Tuan Muda Mo sangat tinggi dan temperamennya luar biasa. Dia memiliki penampilan seperti seorang kaisar. Sekarang setelah saya melihatnya hari ini, saya benar-benar terkejut. Yunran tahu bahwa Mo Beiyuan sangat menarik perhatian dan tidak bisa menyembunyikan tatapan anehnya. Wajar jika Tuan Muda berbaju hitam ini melihat identitas Mo Beiyuan secara sekilas. Tatapan Xuanling melewati Mo Beiyuan dan kemudian beralih ke Yunran. Matanya dipenuhi dengan senyuman lembut. Saya yakin ini adalah Master Sekte Dokter Hantu yang dirumorkan, Nona Yunran. Xuanling mengagumi keberanian Nona untuk mendirikan sekte besar di usia yang begitu muda. Yunran juga mengangguk dengan sopan. Kamu menyanjungku, Villa Master. Dibandingkan dengan sekte besar dengan fondasi yang dalam seperti villa tersembunyi misterius,
sekte dokter hantu kami tidak dianggap sebagai sekte besar. Setelah berbasa-basi di permukaan, tuan muda berpakaian hitam itu pergi dengan tergesa-gesa. Namun, Yunran menatap punggung tuan muda berbaju hitam dan sedikit terkejut. Mo Beiyuan melihat bahwa dia sedang menatap tuan muda berbaju hitam dan merasa sedikit cemburu. Dia menyerahkan kedua paket kecil itu kepada Feng Chen dan Huo Chanyi dan membawanya keluar sebelum menarik Yunran ke dalam pelukannya. Nada suaranya sedikit masam. Ran, apakah dia sangat tampan? Kenapa kamu terus menatapnya? Saat Yunran duduk di pelukannya dan berkedip padanya, mata berairnya cerah dan menggoda. Bagaimana denganmu? Apa menurutmu dia tampan? Mo Beiyuan menyadari bahwa gadis kecil di pelukannya sama sekali tidak jujur. Dia menggunakan jari-jarinya yang lembut untuk menyodok dadanya dengan lembut, menggodanya dari waktu ke waktu dan mengembalikan pertanyaannya kepadanya. Saya tidak sedang menatapnya. Tidak seperti makhluk kecil yang terus menatapnya sejak dia masuk. Bahkan setelah dia pergi, dia masih menatap punggungnya. Yunran menggembungkan pipinya dan menganggapnya lucu. Kapan aku terus menatapnya? Mo Beiyuan, apakah kamu harus begitu perhitungan? Jika saya benar-benar perhitungan, saya akan mengusirnya saat Anda melihatnya. Nada bicara Mo Beiyuan sama sekali tidak terdengar seperti sedang bercanda. Yunran tahu bahwa dia sangat posesif terhadapnya, tapi bukankah reaksinya sedikit berlebihan? Dia memang telah melirik tuan muda berbaju hitam beberapa kali lagi, tetapi dia hanya melirik beberapa kali lagi karena dia merasa bahwa tuan muda itu memberinya perasaan aneh yang tak terlukiskan. Melihat dia diam, Mo Beiyuan tidak ingin dia memikirkan orang lain. Tangan besarnya memegang pinggang lembutnya, dan matanya mencerminkan wajah cantik dan bergeraknya. Dengan keras, dia mulai kehilangan kendali atas kesadarannya. Tanpa peringatan, dia menundukkan kepalanya dan mencium bibir Yunran. Yunran ketakutan dengan tindakannya dan secara naluriah ingin mengangkat tangannya untuk mendorongnya menjauh. Namun, orang ini seperti binatang buas. Semakin dia meronta, semakin erat dia memeluknya. Di balik kemeja hitamnya, otot-ototnya tegang dan sekeras batu. Nafasnya terasa panas dan menyembur ke leher merah muda Yunran. Ran, kamu milikku. Milikku. Jangan memikirkan orang lain. Ini bukan pertama kalinya dia mengatakan hal seperti itu. Sebelumnya, saat keduanya sedang jatuh cinta, dia bahkan sempat mengatakan ingin memberikan nyawanya padanya. Tapi Yunran samar-samar merasa ada yang tidak beres dengan dirinya. Kali ini, ada nada kegilaan dalam suaranya. Bab 607, jangan datang, jangan lihat. Yunran akhirnya menemukan napasnya di bawah bibir tipisnya yang panas dan menatapnya dengan mata jernih dan berair. Mo Beiyuan, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Yunran mengerutkan bibirnya, ekspresinya sangat serius. Jakun Mo Beiyuan sedikit terangkat, dan matanya berkedip, seolah ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Dia tampak seperti badai akan datang. Setelah beberapa saat, dia menggaruk ujung hidungnya dan berkata dengan suara rendah dan serak, apa yang bisa aku sembunyikan darimu? Jangan terlalu banyak berpikir. Tetap di sini dengan patuh. Aku akan keluar sebentar. Yunran tidak tahu sudah berapa kali hal ini terjadi. Dia akan selalu berbalik dan pergi setelah menciumnya. Suatu saat, napas mereka saling terkait, dan saat berikutnya, dia berbalik dan pergi dengan anggun. Dia pergi selama beberapa jam. Bahkan penjaga rahasia tidak tahu kemana dia pergi atau apa yang dia lakukan. Untuk beberapa kali pertama, Yunran mengira dia tiba-tiba teringat sesuatu yang penting untuk dilakukan dan pergi. Tapi bagaimana mungkin ada begitu banyak kebetulan? Selain itu, mereka telah meninggalkan istana benua timur. Mengapa dia pergi sendirian di hutan belantara? Yunran tidak menghentikannya. Sebaliknya, dia mengangguk patuh dan mengikutinya setelah dia pergi. Yunran semakin penasaran. Rahasia apa yang disembunyikan orang ini darinya? Dia mengikutinya sampai ke sungai dan melihatnya melompat ke air. Mungkinkah orang ini pergi terburu-buru hanya untuk mandi di sungai ini? Yunran bingung dan bergumam. Apa yang disembunyikan darinya? Saat dia hendak pergi dengan tenang, dia mendengar Mo Beiyuan, yang berada di sungai, tiba-tiba mengeluarkan serangkaian raungan yang menyakitkan. Tepat setelah itu, aliran sungai diguncang oleh kekuatan spiritual dan meledak menjadi pilar air di sekitar Mo Beiyuan. Yunran belum pernah melihat orang menyebabkan keributan sebesar itu di kamar mandi. Dia menunduk, meningkatkan kekuatan spiritualnya,
dan bergegas ke depannya. Mo Beiyuan, ada apa denganmu? Mo Beiyuan sedang menekan racun Gu di tubuhnya. Dia tidak menyangka dia tiba-tiba muncul di hadapannya dan panik. Ran, jangan datang dan jangan lihat. Dia tahu betapa menakutkannya dia ketika dia dibuat gila oleh cacing Gu. Dia tidak ingin menyakitinya, dia juga tidak ingin dia melihat sisi buruk dirinya. Yunran menatapnya dengan tenang dan bertanya, apakah Gu di tubuhmu berubah? Setiap kali dia menjadi tidak normal setelah melakukan kontak intim dengannya, secara alami cacing Gu di tubuhnya lah yang menyebabkan masalah. Ran, batu surgawi mungkin mempengaruhi cacing Gu di tubuhku. Selama periode waktu ini, hal itu menjadi semakin tidak terkendali. Aku khawatir aku tidak akan mampu menekannya dan akan menyakitimu. Tatapan Mo Beiyuan yang menyakitkan dan sabar terkait dengan tatapannya. Yunran menatapnya dengan mantap. Hal pertama yang dipikirkan pria ini adalah rasa takut menyakitinya. Oleh karena itu, dia menyembunyikan dirinya setiap saat dan mencoba yang terbaik untuk menekan cacing Gu. Yunran jarang mengalami gejolak emosi. Dia tidak pernah menganggap dirinya sebagai orang yang sentimental, tetapi semua yang dilakukan pria di depannya membuatnya merasa sangat dicintai. Mata Yunran sedikit merah saat dia berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Mo Beiyuan, kamu tidak diperbolehkan mundur. Melihat Mo Beiyuan sengaja mundur untuk menghindarinya, Yunran berteriak cemas. Namun, Mo Beiyuan khawatir dia akan menyakitinya, jadi dia berbalik dan berencana untuk pergi. Yunran menggigit bibirnya dan menangis pelan. Mo Beiyuan, sesuatu di dalam air menggigitku. Sosok jangkung yang sudah mendarat di tepi pantai segera berbalik. Dia mendarat di sampingnya dengan ekspresi cemas dan membawanya keluar dari air. Di mana gigitannya? Kakimu atau betismu? Bab 608, dia terlalu ceroboh. Yunran mengambil kesempatan itu untuk melingkarkan lengannya di lehernya dan tertawa padanya. Saya berbohong. Saya baik-baik saja. Yunran hanya akan menunjukkan sisi nakalnya di hadapannya. Karena dia tahu bahwa pria ini akan mentolerir dan menyayanginya tanpa syarat. Sama seperti sekarang, pria itu jelas-jelas tertipu olehnya, tapi dia tidak marah sama sekali. Sebaliknya, dia menghela nafas lega ketika mendengar bahwa dia baik-baik saja. Yunran ada dalam pelukannya, dan dia tidak akan melepaskannya dengan kekerasan. Karena dia tidak tahan. Dia tidak tega menyakitinya sama sekali. Ran, bukankah menurutmu aku sangat menakutkan? Saya mungkin tidak dapat menekan cacing Gu di tubuh saya kapan saja dan melakukan sesuatu yang menyakiti Anda. Ketakutan terbesar di hati Mo Beiyuan adalah dia akan menyakitinya. Itu sebabnya dia memilih untuk menjauh darinya. Ini adalah solusi terbaik yang bisa dia pikirkan saat ini. Tidak, kamu tidak akan melakukannya. Yunran memeluk lehernya, saat dia bersikap lebih intim dari biasanya. Bibir merah mudanya menempel di telinganya saat dia berbisik, Mo Beiyuan, aku tidak suka kamu memperlakukan dirimu sendiri sebagai monster yang bisa menyakiti orang. Kamu sangat jauh dariku. Mo Beiyuan mendukungnya dengan tangannya yang besar. Matanya yang aneh menunduk, dan suaranya sangat serak. Rantan, kamu tidak tahu. Ada suara di pikiranku. Itu memaksaku melakukan sesuatu yang menyakitimu. Dia bukan monster, tapi ada monster di dalam dirinya yang akan menyakitinya. Dulu, Mo Beiyuan tidak menganggap racun Gu ini menakutkan. Dia bahkan tidak menganggapnya serius. Namun kini, ia merasakan perasaan tidak mampu mengendalikan tubuh dan kesadarannya. Yunran mengedipkan matanya yang berair dan bertanya dengan cemberut, sakit aku. Apa yang diinginkannya? Apakah itu memaksamu untuk membunuhku? Setelah racun parasit ini bermutasi, mungkinkah atributnya pun berubah? Apakah itu berubah menjadi cinta dan pembunuhan? Mo Beiyuan menatap matanya yang jernih dan tidak tahu bagaimana menjelaskan apa yang dia maksud dengan sakit hati. Ran, ini bukan cedera seperti itu. Kerusakan apa itu? Yunran pintar, tapi dia tidak begitu pintar sehingga dia bisa menebak pikiran semua orang. Saat ini, dia sama sekali tidak mengerti apa maksud Mo Beiyuan. Mo Beiyuan, kerusakan apa itu? Katakan sesuatu. Dia telah membuatnya sangat cemas sehingga dia tidak bisa memahaminya. Bibir tipis Mo Beiyuan yang dingin menempel di telinganya dan dia berkata dengan suara rendah, itu akan membuatku sepenuhnya memilikimu, tapi aku tidak mau. Aku khawatir kamu akan menangis. Wajah Yunran memanas tak terkendali.
Dia sama sekali tidak memikirkan hal seperti itu. Ah, ya, apakah kerusakannya seperti ini? Dia ceroboh dan terburu-buru. Dia harus melanjutkan topik ini, jadi dia hanya bisa menguatkan dirinya dan melanjutkan. Mo Beiyuan, kenapa kita tidak berpisah dulu dan bicara lagi? Saat dia berbicara, dia memutar pantat kecilnya dan hendak melompat ke bawah. Bukankah dia menambahkan bahan bakar ke tubuhnya dengan tetap berada dalam pelukannya seperti ini? Mo Beiyuan menurunkannya. Melihat pakaiannya basah kuyup, dia segera mengeluarkan jubah besarnya dan membungkusnya erat-erat di sekelilingnya. Yun Ran juga patuh dan tidak berani bergerak. Dia membiarkan dia mengikatkan jubahnya untuknya. Dia hanya menatapnya dengan wajah seputih porselen dan berkata dengan lembut, Mo Beiyuan, aku tahu tidak mudah bagimu untuk mengatakan hal seperti itu, tapi kita masih harus mendiskusikannya dengan hati-hati. Kita harus memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah ini. Saat Yun Ran berbicara, suhu di wajahnya meningkat. Meski keduanya sudah sangat mesra, mereka belum melangkah sejauh itu. Sekarang sudah siang bolong, dan dia akan tersipu malu jika mereka tiba-tiba membicarakan topik seperti itu. Lihatlah dirimu, kamu tidak bisa melakukan ini setiap saat. Kamu tidak bisa terburu-buru keluar dan mencari mandi air dingin. Bab 609, pertama, berpegangan tangan. Boleh saja jika ada sumber air di dekatnya, tapi bagaimana jika tidak ada sumber air? Bagaimana dia akan menyelesaikan masalahnya? Yun Ran sedikit mengernyit, dan kekhawatiran muncul di wajah porselennya. Mata Mo Beiyuan gelap. Gadis kecil itu mengenakan jubah hitam besarnya. Warna hitam dan putih sangat kontras. Seluruh wajahnya bahkan tidak sebesar telapak tangannya. Kulitnya yang seperti batu giok sedikit mempesona dan indah. Tahukah dia betapa berbahayanya membicarakan topik seperti itu dengannya? Mo Beiyuan hanya bisa memalingkan muka dan tidak memandangnya. Dia tidak punya pilihan. Ran-rannya terlalu menggoda. Meski sudah terbungkus rapat, dia masih bisa menimbulkan api di tubuhnya. Yun Ran mengangkat lehernya dan mengobrol lama, tetapi orang di depannya malah menoleh dan mengabaikannya. Mo Beiyuan, apakah kamu mendengarku? Nio Beiyuan mengangguk. Silakan, aku mendengarkan. Aku bilang, cara mandi air dinginmu ini tidak bagus. Yun Ran menganalisanya dengan serius. Apa yang akan kamu lakukan jika tidak ada sumber air? Jika itu benar-benar racun gu pada mereka berdua, cara paling sederhana adalah menjaga jarak di antara mereka. Selama kamu tidak dekat denganku dan tidak terlalu dekat denganku, kamu tidak akan mengaktifkan racun gu di tubuhmu, bukan? Lalu kenapa kita tidak menjauh satu sama lain dulu? Mendengar ini, mata Mo Beiyuan menjadi gelap, dan matanya dipenuhi dengan sikap keras kepala. Jadi, metodemu adalah dengan tidak menyentuhmu. Menjauhlah darimu. Yun Ran membalas tatapan agresifnya dan menggembungkan pipinya. Dia dengan cepat menjelaskan, saya tidak meminta Anda untuk menjauh dari saya. Maksudku, dalam situasi kita saat ini, ada baiknya bagi kesehatanmu untuk menjaga jarak. Pembuluh darah di dahi Mo Beiyuan sedikit menonjol, dan jakunnya sedikit terangkat. Suaranya dipenuhi rasa sakit dan perjuangan. Ran, aku tidak bisa melakukannya. Petik 2. Tidak bisa melakukan apa? Yun Ran menatapnya dengan bingung dan berkedip, seolah dia tidak begitu mengerti apa yang dia maksud. Mo Beiyuan menatapnya tanpa berkedip. Dia mengangkat lengannya yang tegang dan menariknya ke dalam pelukannya. Dia memeluknya erat-erat, tidak ingin melepaskannya. Ran, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak memelukmu saat aku mau. Aku ingin bisa menciummu kapanpun aku mau. Ini bahkan lebih sulit daripada mengendalikan racun gu di tubuhnya. Meski kata-kata romantis ini terdengar aneh, hati Yun Ran melembut. Dia menempelkan wajahnya ke dadanya dan berbisik, bagaimana kalau ini? Mari kita coba dan lihat jarak dan kontak tubuh seperti apa yang akan mengaktifkan cacing gu di tubuh Anda dan membuat Anda kehilangan kendali. Kami tidak akan melebihi jarak yang akan membuat Anda kehilangan kendali. Yun Ran mencoba yang terbaik untuk membuat suaranya terdengar serius, seolah-olah dia benar-benar akan melakukan ujian yang sangat ketat. Mo Beiyuan menatap matanya yang gelap dan cerah dan menyetujui dengan lembut. Dia memperlakukannya seperti bermain-main dengannya. Yun Ran berdeham. Kalau begitu mari kita mulai sekarang. Pertama, mari berpegangan tangan. Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan tangan kecilnya dari jubahnya dan berinisiatif untuk memegang tangannya. Jari-jarinya yang pucat melingkari tangannya yang besar dan tegas.
Bagaimana perasaan Anda sekarang? Yunran menatapnya dengan mata gelap dan berair. Ekspresi wajahnya sangat serius dan tulus. Mo Beiyuan menunduk dan menatapnya sebentar. Di bawah tatapannya, dia perlahan berkata, tanganmu sedikit dingin. Seharusnya karena Anda baru saja masuk ke dalam air dan berangin. Jadilah baik, kami tidak akan bermain untuk saat ini. Kembalilah dan ganti pakaianmu sebelum bermain. Bab 610, melakukan eksperimen yang sangat serius. Yunran terdiam. Dia jelas sedang melakukan eksperimen yang sangat serius. Mo Beiyuan, aku tidak sedang bermain. Saya sedang menguji seberapa dekat Anda dengan saya. Mo Beiyuan mengangguk dan membantunya membungkus jubahnya. Dia berkata dengan lembut, kalau begitu kembalilah dan ganti bajumu dulu. Kami akan mengujinya lagi setelahnya. Dia khawatir dia akan masuk angin. Oleh karena itu, pikirannya sama sekali tidak tertuju pada masalah ini. Sebelum Yunran bisa menolak, dia memegang pinggangnya. Mo Beiyuan menggendongnya dan pergi melewati hutan. Dia seperti macan kumbang hitam yang lincah. Yunran bersandar ke pelukannya dan menatap rahangnya yang tegang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam di dalam hatinya, sepertinya jika aku memeluknya saja, cacing gu di tubuhnya tidak akan terstimulasi. Mereka berdua benar-benar bertemu Feng Chen, dan tetua ketiga dari Sekte Dokter Ajaib di hutan kecil dalam perjalanan. Tetua ketigalah yang bersikeras membiarkan Bun bergabung dengan Sekte Tabib Ajaib dan berselisih dengan mereka karena mereka tidak setuju. Ini adalah mantan guru Feng Chen. Mereka sudah bertemu satu sama lain, dan dengan kepribadian Yunran, dia tidak mengelak. Sebaliknya, dia berjalan maju dan melambai pada Feng Chen. Kebetulan sekali. Ketika Feng Chen melihatnya dan Mo Beiyuan muncul, dia sedikit terkejut. Ah Yunran, kenapa kamu ada di sini? Yunran memandang tetua ketiga yang tampak sedikit kesal dan berkata, kami baru saja lewat. Dia tidak bisa mengatakan bahwa Mo Beiyuan tiba-tiba ingin mandi air dingin. Dia hanya bisa dengan santai mengemukakan alasan mengapa mereka baru saja lewat. Feng Chen tidak mengatakan apapun, tetapi tetua ketiga dari Sekte Dokter Ajaib menyeringai dan memberi mereka senyuman mengejek. Lewat, saya pikir Anda mengikuti kami secara diam-diam untuk menguping pembicaraan kami dan melihat apakah Feng Chen mengkhianati Anda. Yunran berencana pergi setelah mengucapkan selamat tinggal. Dia tidak pernah ikut campur dalam urusan antara Feng Chen dan Sekte Dokter Ajaib. Yunran tidak bertanya siapa yang ingin ditemui Feng Chen atau apa yang ingin dia lakukan. Bagaimana dia bisa mencurigainya melakukan pengkhianatan? Kata-kata tetua ketiga tidak hanya mengatakan bahwa Yunran dan yang lainnya tercela, tetapi juga menginjak-injak karakter Feng Chen. Hal ini membuat Yunran sangat tidak senang. Bibir merah mudanya sedikit melengkung saat dia berkata perlahan, apakah kamu pernah melakukan penyadapan ini sebelumnya? Itu sebabnya Anda berpikir orang lain juga suka menguping. Seperti yang kubilang tadi, kami hanya lewat saja. Tetua ketiga awalnya berpikir bahwa wanita ini hanya bercanda ketika dia mengatakan bahwa dia ingin mendirikan sekte dokter hantu. Siapa yang mengira dia serius? Hanya dalam waktu singkat, sekte dokter hantu telah berdiri sendiri. Sekarang, mereka datang untuk berpartisipasi dalam konferensi alkimia. Murid-murid lain dari sekte dokter hantu tentu saja tidak perlu takut, tetapi tetua ketiga telah melihat bakat putra Mo Beiyuan. Bakat anak itu terlalu menantang surga. Jika anak itu berpartisipasi dalam kompetisi di konferensi alkimia, itu mungkin akan menjadi masalah besar bagi sekte dokter ajaib mereka. Itulah sebabnya tetua ketiga mengajak Feng Chen berkencan. Dia ingin memulai dengan Feng Chen. Dia ingin bertanya kepadanya tentang sekte dokter hantu. Akan lebih baik jika dia bisa meyakinkan Feng Chen untuk mengkhianati sekte dokter hantu dan membantu sekte dokter ajaib menangani sekte dokter hantu yang tangguh. Tanpa diduga, Feng Chen, orang yang keras kepala ini, tidak tergerak tidak peduli seberapa besar dia mengancam dan menyuapnya. Tetua ketiga sudah marah. Saat dia melihat Yunran dan Mo Beiyuan, dia semakin marah. Lewat, ada begitu banyak jalan. Kenapa harus lewat sini? Gadis kecil, tidak ada yang akan percaya omong kosongmu.